Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Linggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMHG. Yang saya hormati Dospen 1, yakni Bapak Abdul Ghafur MEI. Yang saya hormati Dospen 2, yakni Bu Yeni Kartikawati MSI. Yang saya hormati kedua orang tua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaiful Haris dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan judul penelitian saya, yakni optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sodakoh dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal pada Lazisno Ranting Kerejengan. Langsung saja pada latar belakang, keuangan publik Islam merupakan sistem pengelolaan dana masyarakat berbasis syariah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Zakat, infak, dan sodakoh memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta mendukung pembangunan sosial. Pada saat ini, pengelolaan zakat telah berkembang yang awalnya dari sekedar bantuan konsumtif menjadi pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha, kemudian adanya pelatihan dan bantuan alat kerja, dengan tujuan untuk mendorong kemandirian mustahik hingga menjadi munfik atau orang yang memberi zakat. Khususnya di Kabupaten Probolinggo, lembaga amil zakat berperan penting dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat secara tepat dan sasaran. Salah satunya adalah Lazisno Ranting Kerejengan. Lazisno Ranting Kerejengan berdiri tahun 2022, kemudian memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga lebih paham mengenai kebutuhan di masyarakat. Lembaga ini tidak hanya menyalurkan bantuan tetapi juga berupaya mengembangkan program pemberdayaan ekonomi agar manfaat dari dana ZIS lebih berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lanjut pada poin yang selanjutnya, fokus penelitian. Pada penelitian ini berfokus pada strategi penghimpunan dana dan penyaluran dana di Lazisno Ranting Kerejengan, yang menjadi aspek penting dalam memastikan keberlanjutan program sosial keagamaan yang dijalankan. Selain itu, efektivitas koordinasi dalam penentuan sasaran turut menentukan ketepatan distribusi bantuan kepada pihak yang berhak untuk menerima. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, khususnya dalam proses transformasi mustahik menjadi munfik. Pada proses ini memerlukan upaya pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan agar tujuan kemandirian ekonomi dapat tercapai dengan baik. Pada poin yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di Lazisno Ranting Kerejengan yang dikhususkan untuk program pemberdayaan ekonomi. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana efektivitas koordinasi antara pengelola Lazisno Ranting Kerejengan dengan tokoh masyarakat setempat. Yang ketiga, apa saja hambatan dalam mentransformasikan mustahik menjadi munfik melalui program pemberdayaan ekonomi. Lanjut poin yang selanjutnya, yang D, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen syariah, khususnya pengelolaan dana dan strategi
zakat, infak, dan sedekah, serta menjadi referensi akademik dalam penguatan konsep zakat yang produktif. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Lazisnu dalam peningkatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan JIS secara produktif, serta bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Poin yang A mengenai konsep zakat, infak, dan sedekah. Pertama, pengertian zakat. Secara istilah, zakat diartikan sebagai bagian harta yang tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran. Selanjutnya, infak secara istilah ini diartikan sebagai tindakan mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk tujuan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Kemudian yang selanjutnya sedekah. Sedekah memiliki makna yang sama dengan infak, termasuk dalam hukum dan ketentuannya. Tapi ada perbedaan yang terletak pada ruang lingkupnya, di mana infak lebih berkaitan dengan pemberian materi, sedangkan sedekah memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk seperti bantuan non materi, seperti menolong dengan tenaga, kemudian mengajarkan ilmu, serta melakukan amal-amal yang baik seperti zikir dan sebagainya. Subbab yang kedua, manajemen pengelolaan dana ZIS. Manajemen pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam menghimpun serta menyalurkan dana agar tepat sasaran dan pastinya memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Yang pertama, penghimpunan dana ZIS. Penghimpunan dana ZIS adalah kegiatan mengumpulkan dana dari masyarakat atau muzaki untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada orang yang berhak. Caranya yang pertama, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, pemanfaatan teknologi digital. Yang ketiga, peran lembaga LAS dan Basnas. Yang kedua, prinsip good governance dalam pengelolaan dana ZIS. Sebenarnya prinsip good governance dalam ZIS ini mencakup 5. Yang pertama, transparansi, akuntabilitas, profesional, dan kepercayaan publik. Sebab yang selanjutnya, pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Yang kedua, tahapan pemberdayaan ekonomi. Proses pemberdayaan dari mustahik menjadi munfik itu tidak terjadi secara instan, tetapi melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama atau yang A, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang B, pemberdayaan dan pembinaan. Yang C, pemberian modal usaha. Yang D, kemandirian ekonomi. Yang ketiga, indikator keberhasilan pemberdayaan bisa dilihat dari A, peningkatan pendapatan, B, kemandirian ekonomi, C, perubahan pola pikir, D, kemampuan berinfak dan bersedekah, yang E, keberlanjutan pendanaan. Kemudian yang D, pendayagunaan dana ZIS. Pengertian pendayagunaan dana ZIS merupakan proses distribusi dana kepada mustahik atau penerima sesuai dengan ketentuan syariat. Dasar hukum bisa dilihat dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 60 dan hadis Nabi. Yang ketiga, tujuan pendayagunaan ZIS. Yang pertama, mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan mustahik. Yang ketiga, mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat, mendorong kemandirian ekonomi.
Selanjutnya, prinsip-prinsip pendayagunaan. Yang pertama itu harusnya ada keadilan, kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Sebab yang terakhir, kerangka konseptual. Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfokus pada optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah yang diwujudkan melalui pengelolaan oleh Lajisnu Ranting Kerenjengan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan tersebut dipengaruhi oleh 3 aspek utama, yaitu yang pertama strategi penghimpunan dan penyaluran, kemudian efektivitas koordinasi antara pengelola dengan tokoh masyarakat, yang ketiga hambatan dalam proses mentransformasikan mustahik menjadi munfik. Strategi penghimpunan dan penyaluran ini mencakup metode fundraising, pemanfaatan sumber dana, serta sistem distribusi yang diarahkan pada program produktif. Sedangkan efektivitas koordinasi meliputi komunikasi, musyawarah, validasi data, dan penentuan sasaran agar program tepat guna. Di sisi lain, hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya mentalitas kewirausahaan mustahik, serta keterbatasan modal usaha dan lemahnya pendampingan, yaitu bab 3 metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena pengelolaan dana ZIS dalam konteks nyata, yaitu di Lajisnu Ranting Kerenjengan. Selanjutnya, pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tanpa adanya manipulasi variabel. Yang B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Lajisnu Ranting Kerenjengan yang berlokasi di Desa Kerenjengan, Kecamatan Kerenjengan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena memiliki relevansi yang kuat dengan fokus kajian, yaitu pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada tingkat lembaga lokal. Yang C. Sumber penelitian. Yang pertama, data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara yang mendalam dengan informan kunci seperti Bapak Saiful Ansori selaku Ketua Lajisnu Ranting Kerenjengan, tokoh masyarakat, mustahik, serta munfik. Yang kedua, data sekunder. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen resmi Lajisnu, kayak laporan tahunan, kemudian pedoman dan regulasi organisasi Nahdlatul Ulama, serta literatur akademik berupa buku, artikel, jurnal yang membahas pengelolaan dana ZIS dan pemberdayaan ekonomi umat. Yang D. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai optimalisasi pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal pada Lajisnu Ranting Kerenjengan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.